Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang demokrasi dan filsafat pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Nurlaili Ramadhani dengan NIM akhir 184, 2. Liana Zafira dengan NIM akhir 188, 3. Ananda Septianisati dengan NIM akhir 202, dan yang terakhir, Aci Febriani dengan NIM akhir 206. Yang pertama, filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Filsafat akan menentukan mau dibawa kemana siswa kita. Filsafat merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, filsafat yang dianut oleh suatu bangsa atau kelompok masyarakat tertentu yang dianut oleh perorangan, dalam hal ini guru, dosen atau guru, akan sangat mempengaruhi tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Falsafah yang dianut oleh suatu negara bagaimanapun akan mewarnai tujuan pendidikan di negara tersebut. Dengan demikian, tujuan pendidikan suatu negara akan berbeda dengan negara lainnya, disesuaikan dengan falsafah yang dianut oleh negara-negara tersebut. Tujuan pendidikan pada dasarnya merupakan rumusan yang komprehensif mengenai apa yang seharusnya dicapai. Tujuan itu memuat pernyataan-pernyataan atau statement mengenai berbagai kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa selaras dengan sistem nilai dan falsafah yang dianut. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang sangat erat antara filsafat yang dianut dengan tujuan pendidikan yang dirumuskan. Anak didik ada sebagaimana ia berada, sedangkan masyarakat dan negara menginginkan anak didik terbiasa sesuai ideologi yang telah digariskan. Filsafat pendidikan pada hakikatnya adalah penerapan analisa filsafat terhadap lapangan pendidikan. John Dewey mengatakan bahwa filsafat adalah teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan. Bernadette 1990. Pemikiran sesuai cabang-cabang filsafat turut mempengaruhi pelaksanaan pendidikan. Materi yang kedua adalah munculnya pergerakan progresif. Kemunculan gerakan progresif ini dilatar belakangi oleh adanya krisis kepemimpinan dan identitas pada bangsa Amerika tahun 1980-an. Masalah tersebut memunculkan beberapa pandangan atau anggapan yang berbeda oleh beberapa tokoh. Yang pertama, Dewey dan koleganya memiliki pandangan bahwa perkampungan dan batas Amerika hilang di bawah pengaruh urbanisasi dan industri, dan tidak ada jalan untuk mengembalikannya. Kemudian, Frederick Jackson Turner melihat lenyapnya batas tersebut seperti sebuah kehilangan yang tragis bagi negara. Selanjutnya, William Graham Sumner berargumen bahwa sebuah kebijakan ekonomi pasar dan bertahan pada kepantasan tersebut adalah makna yang benar bagi kebebasan orang Amerika yang demokratis dan kehidupan yang harmonis dengan alam, demikian juga membutuhkan kondisi perkembangan ekonomi. Pandangan Sumner ini membangkitkan respon dan antusias di antara pemimpin industri dan finansial Amerika. Kemudian Mark Twain berpandangan sumber kejahatan adalah berkedudukan di dalam sikap manusia itu sendiri. Gerakan progresif muncul sebagai sebuah kekuatan politik yang meninggalkan bangsa keluar dari kebingungan dan memberikan sebuah pemimpin dan rasa percaya diri yang baru. Progresif memberikan pencerahan terhadap pemuda Amerika seperti Jane Addams dan John Dewey. Selama tahun 1880-an sampai 1890-an, progresif bergerak secara bertahap menuju cara berpikir baru tentang situasi di Amerika. Mereka mengharap masa depan dan percaya bahwa lingkungan urban industri menyiapkan Amerika terhadap tantangan dan kemungkinan yang besar. Masyarakat Amerika menunjukkan penerimaan terhadap demokrasi industri. Mereka dengan antusias merangkul Darwin dan pasar terhadap pembaruan Darwin yang meletakkan keyakinan dalam perencanaan sosial dan sains sosial. Pada bulan Juli tahun 1894, Dewey menjadi ketua jurusan filsafat di Universitas Chicago. Dewey bersama stafnya berkomitmen untuk menyelidiki implikasi-implikasi biologi, fungsi psikologi, dan sains sosial yang baru bagi filsafat. Dan mereka bersatu untuk membagi perhatian-perhatian sosial yang progresif. Di bawah kepemimpinan Dewey, para filsuf bekerja secara kooperatif.
untuk mengembangkan revolusi mahzab pemikiran baru yang dikenal dengan pragmatisme. Pragmatisme ini membawa banyak perubahan, terutama bagi Dewey. Singkatnya, pada suatu saat Dewey mempunyai kecenderungan pada reformasi sosial dan pendidikan menjadi fokus pada sekolah. Hal ini menyebabkan munculnya komitmen masyarakat Amerika pada pendidikan populer. Menurut The Public School System of the United States tahun 1893, metode pengajaran sekolah menengah dan dasar di Amerika adalah metode pengajaran tradisional. Metode pengajaran tradisional ini memiliki banyak kekurangan. Hal tersebut tidak sejalan dengan pergerakan pendidikan progresif yang menentang praktek dan teori pendidikan nasional. Kaum progresif mengemukakan perubahan sistem sekolah Amerika dengan mengembangkan sains pendidikan berdasar pada penemuan psikologi baru dan sains sosial. Mereka juga lebih konsen memperkenalkan pendidikan industri dan pengajaran kejuruan terhadap sekolah-sekolah dan menjadikan sebagai alat untuk membangun kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. C. Hubungan demokrasi dan filsafat pendidikan. Bagi Dewey, filsafat pendidikan dan demokrasi adalah berhubungan seperti sebuah sikap, seperti membuat seseorang hampir tidak dapat dibedakan dari yang lain. Seperti siapa saja yang telah mempelajari demokrasi dan filsafat pendidikan dan dibuktikan. 3 isu kritis tentang filsafat pendidikan yang muncul dalam karya Dewey. A. Pendidikan atau filsafat pendidikan adalah sebuah alat transformasi budaya yang mendasar menuju sebuah rekonstruksi budaya yang lebih hebat. B. Perkembangan atau pertumbuhan adalah sebuah tujuan pendidikan yang mendasar menuju kepada pengembangan individu dan masyarakat pada akhirnya. Dan yang C. Membangun sebuah sistem pendidikan sekitar konsep pengalaman adalah lebih penting bagi individu dan berikutnya bagi masyarakat. 1. Pewaris budaya. Berbicara tentang masyarakat umum, pendidikan sebagai kebutuhan adalah diwariskan pada institusi-institusi formal, yakni sekolah. Seperti budaya menjadi sangat sukar untuk berinteraksi secara informal, di antaranya anggota-anggota masyarakat untuk mewariskan bagian terbesar dari warisan budayanya. Dewey percaya bahwa sekolah-sekolah ini tidak hanya mewariskan budaya, tetapi juga sebagai cerminan budaya. 2. Perkembangan. Kunci konsep peningkatan masyarakat adalah perhatian pendidikan Dewey pada penempatan perkembangan. Tujuan pendidikan adalah untuk mewariskan dan memperbaiki budaya dan individu. Menurut Dewey, pergerakan tindakan secara kumulatif menuju sebuah hasil berikutnya adalah apa yang dimaksudkan dengan perkembangan. Pendidikan sebuah proses yang tidak berakhir di mana potensi untuk berkembang dan peningkatan adalah tidak terbatas. Akhirnya menuju kepada potensi yang lebih besar bagi kehidupan yang sempurna. Itulah tujuan demokrasi. Ketiga, yakni pengalaman. Bagi Dewey, pendidikan adalah pengalaman dan pengalaman adalah pendidikan. Seseorang tidak bisa mengharapkan pelajarannya untuk menangkap sebuah konsep yang tidak ada sesuatu untuk melakukan dan dengan pengalaman personalnya. Demokrasi dan sekolah. Dewey memandang sekolah sebagai salah satu tempat di mana siswa dapat mempergunakan praktek-praktek demokrasi di atas terhadap individu, kebebasan dan kebersamaan, dan juga hubungan-hubungan sosial yang berubah-ubah. Tidak hanya untuk ditanamkan pada masyarakat yang demokratis, tetapi juga untuk memupuk keberlanjutan, perkembangan, dan belajar. Sebagai pelajar untuk melanjutkan kebutuhan-kebutuhan mereka dan juga kebutuhan-kebutuhan kelompok, mereka akan memecahkan masalah dan mengevaluasi hasil-hasil menggunakan strategi-strategi dan mencari jawaban yang akan memberi kontribusi terhadap pengalaman pelajar tersebut. Karakteristik-karakteristik demokrasi tertentu telah didiskusikan, diterjemahkan ke dalam sebuah sistem reformasi pendidikan, dan Dewey percaya dan akan memfasilitasi
penemuan kembali ide-ide demokrasi kita melalui pendidikan masyarakat yang berkelanjutan. Dewey menghubungkan keberadaan demokrasi yang berkelanjutan dengan pendidikan pada saat penerimaan generasi baru. Karena seperti ide-ide demokratis harus diperbarui secara berkelanjutan dengan merubah setiap wajah generasi baru dalam ungkapannya. Karena kondisi kehidupan yang berubah, maka masalah menjadi demokrasi menjadi baru dan beban yang dipikul sekolah pada sistem pendidikan bukan hanya sekedar menyatakan ide-ide dari orang-orang yang membuat negara ini, harapan mereka dan niat mereka, tetapi mengajarkan apa arti masyarakat demokratis dalam kondisi yang ada. Beresford mengidentifikasikan karya Dewey berikut proposisi-proposisi untuk reformasi pendidikan yang berhubungan dan mendukung keberlanjutan ide-ide demokrasi. Yang pertama, sebuah sistem pendidikan dalam masyarakat demokrasi tidak semestinya terbuka terhadap semua penduduknya, tetapi semestinya membuat sebuah usaha yang dikonsepnya untuk mensukseskan pendidikan yang baik. Yang kedua, sistem pendidikan harus membantu meningkatkan kebebasan sebagai kekuatan untuk memilih dan membangun kegiatan dan aktivitas kehidupan yang memadai, yaitu membantu perkembangan individualis. Yang ketiga, pendidikan yang demokratis harus lebih luas menjangkau keinginan pelajar memahami sejarah, sains, melukis, musik, dan literatur adalah sebagai prasyarat-prasyarat untuk mematahkan rintangan-rintangan antara kelas-kelas dan membangun sebuah keadaan untuk membagi keinginan-keinginan yang lebih luas. Yang keempat, pendidikan dalam masyarakat yang demokratis harus juga menanamkan kebiasaan-kebiasaan memperhatikan yang lain sebelum membuat keputusan-keputusan. Praktek-praktek yang demokratis adalah ditandai dengan memperhatikan yang lain dan mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi dan bagaimana mereka mempengaruhi mereka secara langsung yang keuntungannya dirasakan oleh wakilnya. 4 dalil atau pernyataan di atas merangkul beberapa kepercayaan para pendidik dewasa ini yang menjadi pegangan sebagai ide-ide pendidikan. Ide-ide tersebut mempromosikan pendidikan bagi semua masyarakat yang baik dengan kepercayaan bahwa semua anak-anak dapat belajar, memperluas ruang lingkup keinginan-keinginan pelajar dalam memahami sejarah, sains, seni, dan membuat anak-anak bekerja sama mengenai hal ilwah, ihwal, pembelajaran, dan aktivitas-aktivitasnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.